yang pernah daftar Mansoswan? Atau baru ini nih di PMHP aja daftarnya? Ada alumni Mansoswan, batch 1, batch 2, batch 3, batch 4? Nggak ada ya? Semuanya baru ya, peserta baru. Kan kita ada tuh kelas Mansoswan. Kayak kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, malam hari ini bersama saya akan mempelajari tentang manajerial karena di P3K selain teknis ada manajerial, ada sosial kultural dan wawancara. Nah, kalau udah teknis, insya Allah teman-teman udah menguasai ya kan karena udah hari-harinya bersama dunia PMHP atau sejenisnya. Jadi teknis udah belajar juga dengan Kak Tanti, Kak Dani ya. Saya sempat nyempil tadi malam di di materi terakhirnya ya, materi terakhir di teknis. Iya, manajer saya nanti sosial kultural sama Kak Tirta. Oke. Manajer kali ini teman-teman, sebenarnya itu ada 8 aspek. Nanti kita bahas satu-satu dengan penyampaian materi yang nggak seberapa tapi penting ya. Pentingnya apa? Karena di sini banyak kata kunci yang bisa teman-teman pakai. Teman-teman bisa nih pakai cari di pengertiannya di mana aja, di Google ada, terus apalagi di AI ada banyak ya. Cuman kalau tipsnya itu jarang banget teman-teman bisa dapatin. Nah, di sini teman-teman mendapatkan keuntungan yaitu bisa mengerjakan berdasarkan kunci jawaban, kunci soalnya kayak gitu. Nanti setelah materi, kita ada beda soal, teman-teman. Ada 10, terus ada latihan soal ya, ini mungkin yang paling banyak dari teknis 30, 35. Kalau di manajerial saya kasih 50. Karena apa? Karena ini pertemuannya kan sedikit nih. Nah, cuman 2 kali ya sama saya hari ini sama besok. Tapi biar teman-teman menguasai lebih dalam, makanya tuh soalnya diperbanyak, lebih banyak lagi daripada soal teknis. Kayak gitu ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Oke, saya jelaskan dulu apa itu manajerial ya teman-teman ya. Jadi dalam kompetensi ini yang akan teman-teman uji nantinya, itu ada manajerial yang bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, yang dapat diukur, terus juga dapat dikembangkan terkait nilai-nilai 8 aspek yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama ada integritas. Nah, ini kita sebagai seorang ASN, nilai kita itu harus benar-benar dijaga dari integritas ini. Karena apa? Ini ujung tombaknya sebenarnya itu. Sama komunikasi. Nah, ini cara kita menyampaikan komunikasi yang baik dan benar. Nanti kita juga pelajari. Terus ada kerjasama. Orientasi pada hasil, ada pelayanan publik, ada pengembangan diri dan orang lain, ada pengelola perubahan, dan yang terakhir ada pengambilan keputusan. Nah, 8 aspek ini kita bagi dua, 4-4 ya, hari ini 4, besoknya 4 lagi gitu. Jadi biar nggak bingung nih teman-teman, gimana cara membedakannya, cara ngerjainnya, kuncinya seperti apa untuk menjawabnya. Nah, itu kita akan bahasnya ya, gitu. Jadi siap ya teman-teman untuk membahas 4 materi di malam hari ini? Siap Kak Gani, siap. Oke, yang pertama kita membahas tentang integritas. Di mana aspek integritas ini teman-teman diuji, diukur, dapat diamati juga untuk melihat kebaikan atau ketulusan hati seseorang dalam kesehariannya. Nah, kita kan sebagai seorang ASN ya kan, teman-teman nantinya akan dapat SKP3K. Nah, nantinya itu teman-teman dilihat gimana sih teman-teman dalam bekerja, seberapa berintegritasnya teman-teman saat sudah menjadi P3K. Siapa tahu waktu masih jadi honorer honorer ini ngerasa kayak, eee, apa tuh namanya, kayak digenjot benar-benar gitu kerjanya, semuanya diserahkan kepada honorer, pokoknya apa-apa honorer, ujung tombak pekerjaan honorer yang kerjain gitu-gitu kan. Nah setelah jadi, P3K apakah teman-teman masih bekerja sesuai dengan, kemampuannya? Jangan sampai teman-teman malah yang kayak males-malesan, udah yang, "Ah udah dapat SK ini santai aja nggak sih?" Gitu kan, atau, "Ah bohong dikit nggak apa-apa lah," gitu, atau kayak, "Ah udahlah dikerjain sama yang lainnya aja." Nah itu nggak boleh, kita harus tetap jadi pribadi yang jujur, jadi pribadi yang peduli terhadap sesama di lingkungan kerja, harus mandiri gitu kan, harus tetap disiplin
harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, apa yang diamanahkan ke kita, kemudian kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, terus teman-teman, di sini kalau kita sebagai seorang ASN harus berkata benar itu benar, kalau misalkan memang ada suatu kesalahan, itu, harus kita katakan kalau itu memang salah. Jadi berani berkata benar, berani juga menyalahkan yang salah, kayak gitu. Jangan sampai terbalik, jangan sampai ada suatu kesalahan, lalu kita membenarkan, kayak gitu. Nah, itu artinya jiwa integritas kita itu dipertanyakan, kenapa bisa kita mengambil hal yang seperti itu, kayak gitu. Seharusnya kan kalau memang udah benar, tetaplah benar, berdirilah di kaki yang benar. Kalau memang salah, katakan itu salah, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Selagi kita benar, harus benar. Kayak gitu. Terus teman-teman, kita itu juga harus konsisten sama perilaku kita, ya kan? Harus selaras dengan nilai, dengan norma, dengan etika organisasi, sama kita juga harus jujur dalam melakukan hubungan baik dengan manajemen, dengan rekan kerja, dengan bawahan langsung, semisalnya nanti di soal kita jadi atasan ya kan. Terus, dengan pemangku kepentingan kayak gitu. Terus kita juga harus menciptakan budaya etika kerja yang tinggi, gitu ya. Jangan lupa nih, tanggung jawabnya, harus benar-benar bertanggung jawab dengan apa tindakan yang kita lakukan atau keputusan yang akan kita ambil, kayak gitu. Jangan sampai kita mengambil sebuah keputusan terus, setelah kita ambil, kita malah nggak bertanggung jawab gitu, tidak menyelesaikan apa yang telah kita putuskan, kayak gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Iya, jadi, eee, ini harus jadi pribadi yang baik, teman-teman. Di tes ini, manajerial ini harus benar-benar menjadi pribadi yang baik. Tapi, jangan sampai teman-teman berpikir, "Ah, nanti di soal cari aja lah opsi yang paling baik yang mana, pasti yang paling baik itu yang nilainya paling tinggi." Enggak ya teman-teman, kita harus menyamakan kasusnya dengan opsinya. Jadi harus nyambung tuh. Kalau misalkan, opsinya itu opsi terbaik, udah terbaik, tapi tidak sama dengan permintaan soal, itu akan menyebabkan nilainya itu jelek, poinnya itu rendah. Jadi harus sesuaikan dengan kasus yang ada di soal ya, sesuai dengan permintaan soalnya. Nah, gimana tuh cara kita melihat poin yang paling tinggi? Ya, yang mana yang paling tinggi? Ya, caranya teman-teman, teman-teman tinggal lihat aja jawabannya itu ada nggak sih yang mengandung indikator integritas. Integritas tadi ada apa aja? Ada jujur, ada peduli, ada mandiri, ada disiplin, ada tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, jujur, dan adil ya. Iya, itu kalau misalkan di opsinya terdapat indikator integritas kayak tadi, itu teman-teman silakan pilih. Tapi harus sesuaikan dengan permintaan soalnya, kayak gitu ya, harus ada solusi dan aksinya. Kalau misalkan di opsinya sudah mengandung integritas, terus ada solusi dan aksi, terus dia punya jangka panjang, itu silakan dipilih. Itu opsi yang paling tinggi poinnya, gitu ya teman-teman ya. Yang kedua, kita harus pilih, mana nih yang menurut kita jawaban yang paling baik, ya. Tentunya harus kita sesuaikan dengan kasusnya. Kasusnya seperti apa, permintaan soalnya seperti apa, nah itu yang akan kita pilih opsi yang paling baiknya, kayak gitu. Pilih aja nih yang konsisten, selaras berperilaku dengan nilai, dengan norma, ya harus yang jujur. Gimana sih cara kita bekerja bersama bawahan, kayak gitu, sama staf lain, rekan kerja, kayak gitu-gitu. Ya kan? Heeh. Kalau misalkan di integritas ini, di aspek disiplin juga bisa menjadi contoh teman-teman untuk bisa melihat, opsi jawaban yang paling tinggi. Kalau di disiplin ini biasanya kita tuh harus terus taat terhadap peraturan, ya kan? Aturan dibikin untuk dilaksanakan, bukan untuk dilanggar, ya kan? Biasa banyak orang nih yang udah ada aturan malah dilanggar gitu, katanya berdasarkan, eee yang sudah sering terjadi katanya gitu kan, aturan untuk dilanggar, nah itu salah. Jadi kita sebagai seorang ASN ada aturan tetap dijalankan, gitu ya teman-teman ya. Itu untuk melihat, soal di integritas. Nanti gimana contoh-contoh soalnya kita tunjukin nanti ya. Oke, yang kedua ada aspek kerjasama. Nah, kalau di pemerintahan ataupun perusahaan nih, kita di soal kan biasanya kita
tiba-tiba ada di perusahaan, tiba-tiba jadi di instansi mana gitu kan. Pokoknya sibuk banget kita dalam tes itu, tiba-tiba jadi kepala desa, tiba-tiba jadi pimpinan, nanti jadi OB, jadi nakes segala macam atau, jadi apa lagi, petugas ini, petugas itu, pokoknya sibuk banget kita di hari itu ya kan. Capek banget, tapi tetap harus fokus, gimana cara kita bekerja sama dengan baik, ya kan? Kayak gitu. Jadi di aspek kerjasama ini teman-teman, dinilai itu punya tujuan, ya. Yang pertama, kita itu dilihat kemampuannya dalam menjalin, dalam membina, dalam mempertahankan hubungan kerja yang efektif dan efisien, kayak gitu. Terus yang kedua, kita itu dinilai aspek kerjasamanya untuk dilihat apakah kita memiliki komitmen saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Biasanya ini muncul di soal-soal, kerjasama dalam tim, kayak gitu. Yang ketiga, kita itu dites ya, dinilai untuk bisa dilihat seberapa optimalnya kita dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi, kayak gitu. Jadi, segala sumber dayanya tuh harus kita gunakan, kayak gitu. Misalkan di suatu kesempatan yang ternyata kita itu tidak mampu untuk menyelesaikan, pekerjaan itu gitu, tapi kita perlu menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat gitu kan. Jadi mau nggak mau kita melibatkan orang lain untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu, kayak gitu. Meskipun sebenarnya kita itu tidak boleh meminta tolong, tapi dalam kasus-kasus tertentu itu diperbolehkan untuk meminta bantuan ke rekan kerja lainnya, kayak gitu, atau dengan tim lainnya, kayak gitu boleh. Kayak gitu boleh ya. Biasanya kan kita nih seorang abdi negara, kita seorang ASN, itu biasanya kita tuh diharapkan itu bisa mampu bekerja sendiri, bisa juga bekerja dalam tim, kayak gitu. Jadi kita harus mampu berhidup di mana aja, kayak kayak ini, pernah dengar istilah batang ubi nggak teman-teman? Ya kan, kalau batang ubi dipotong, dibuang di mana aja itu akan tetap hidup. Nah, kita harus menjadi pribadi yang seperti itu dalam aspek kerjasama, aspek kerja di manapun ya, di instansi manapun, di perusahaan manapun, kita harus mengambil filosofi batang ubi itu, dilempar di manapun tetap hidup, tetap bisa bekerja sama dengan baik, gitu ya, intinya seperti itu. Gimana Kak Gani cara ngerjainnya? Gampang banget, teman-teman tinggal lihat nih. Di opsi, apakah setiap tindakannya itu akan dimintain tanggung jawabnya atau enggak, gitu. Terus teman-teman juga bisa lihat nih, dalam kerja kelompok itu seperti apa dianya. Kalau misalkan baik, ya kan kerjasamanya baik, nah itu silakan dipilih. Kalau misalkan ogah-ogahan, tidak terlibat dalam tim, itu jangan dipilih ya teman-teman ya, kayak gitu. Terus, cari opsi di mana dia itu berusaha untuk menjadi bagian dari tim yang berguna gitu kan, dalam kelompok itu yang berguna, kayak gitu. Terus, apabila teman-teman ditugaskan menjadi seorang pimpinan, kita harus membagi tugas-tugas pekerjaan itu ke anak buah secara adil, secara profesional, agar tim kita itu menjadi solid gitu dalam bekerja sama dengan baik. Karena apa? Kalau misalkan kita sebagai seorang atasan melihat kinerja tim kita ada salah satu yang serba bisa ya, multi talent banget lah nih kan, semuanya bisa dia kerjakan, semua bisa dia pahami, di-handle semua sama dia. Tapi ternyata, dia itu dalam tim itu punya beberapa anggota. Malah dia cuman ngasih pekerjaan ke si yang bisa ini. Kita kan harus membaginya rata, kayak gitu. Biar tidak ada ketersinggungan, tidak ada iri-irian, kenapa dia main game aja nih pas kerja, kok saya kerja terus, gitu kan. Itu harus dihindari seperti itu, biar tim tetap solid, kayak gitu, ya kan. Yang keempat, teman-teman bisa lihat nih, opsinya, kalau di soalnya ini, ciri-cirinya itu kan ada tugas kelompok atau kegiatan atau tim gitu kan atau dalam pekerjaan yang lagi ada proyek bareng gitu-gitu kan. Nah ini teman-teman silakan pilih yang menunjukkan kerjasama dalam kelompoknya itu yang baik gitu. Jadi jangan sampai yang tadi saya sampaikan tidak boleh yang ogah-ogahan gitu kan. Karena itu bisa mendapatkan nilai skor yang rendah teman-teman. Kalau misalkan kita memilih jawaban yang tidak ada, keterlibatannya di dalam tim, gitu. Oke, untuk integritas dan kerjasama sudah kita berikan kuncinya, tipsnya, mari kita coba di orientasi pada hasil, teman-teman. Di aspek orientasi pada hasil, ini pada intinya itu gimana cara kita melihat
goals-nya itu tercapai atau enggak, kayak gitu sih teman-teman intinya. Tapi dalam orientasi pada hasil ini, kita dinilai untuk bisa melihat kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, terus bertanggung jawab kita sebagai seorang staf, seorang pekerja, gitu kan, seorang ASN, terus mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Kadang kan kita suka ini ya teman-teman ya, perjalanannya itu benar-benar dibikin semulus mungkin kayak gitu. Gimana tuh maksudnya Kak Gani? Iya di plan-nya itu udah benar-benar bagus gitu, jadi kita terlalu fokus dengan rencananya itu. Padahal yang paling kita tunggu-tunggu itu adalah hasilnya, hasil dari, pekerjaan itu. Jadi terkadang orang-orang itu hanya fokus bagaimana cara kita menuju hasil tersebut. Nah, di sini itu kita dinilai apakah kita bisa mempertahankan itu. Jalannya lurus, ya kan, jalannya bagus, mulus, hasilnya juga bagus. Nah, kadang orang kan fokusnya di jalan, kadang juga ada beberapa, pekerja yang mau gimana pun jalannya, terjal atau apapun itu, yang penting hasilnya memuaskan, kayak gitu. Nah, itu ada tipe-tipe pekerja yang seperti itu ya kan. Yang pasti kita itu sebagai seorang pekerja dituntut hasil yang sesuai dengan target. Kita kerja kan biasanya ada targetnya kan. Kayak sekarang kita pakai e-kinerja. Nah, itu apakah kita sesuai dengan ekspektasi atasan kita atau tidak? Seperti itulah kira-kira nanti yang akan kita kerjakan, seperti itu. Kan percuma aja nih teman-teman, kalau prosesnya jalannya bagus, jalannya sempurna, tapi hasilnya enggak memenuhi target dari pimpinan kita. Kita udah dikasih target, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jadi, itu bisa menurunkan nilai ekspektasi kita gitu nih sebagai seorang pekerja, kayak gitu ya. Nah, karena kita kalau seorang pekerja itu teman-teman, biasanya itu harus memikirkan hasilnya itu yang terbaik. Yang penting itu hasilnya yang terbaik, itu mau jalannya kayak gimana, itu babat aja. Gitu ya, biasanya orang-orang seperti itu. Oke, gimana nih Kak Gani kalau udah, dapat soal tentang orientasi pada hasil, cara kita untuk menjawabnya dan mendapatkan poin yang tinggi Kak Gani? Boleh nih ya, caranya teman-teman, cari aja nih yang, opsinya itu ada ciri-cirinya dia selalu optimis. Optimis dalam menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Jadi semisalnya gini, dalam soal itu nanti kira-kira ada kasus yang kayak kita punya pekerjaan deadline banyak banget di kantor, mau nggak mau kita bawa pulang, ya kan. Tapi jangan sampai di rumah itu kita minta tolong pasangan kita, adik kita, bapak kita, ibu kita untuk bantu ngerjain pekerjaan kita. Jangan kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar mengerjakan semua pekerjaan kita itu sampai benar-benar selesai, gitu. Jangan sampai ada keterlibatan orang lain dalam mengerjakan tugas-tugas kita dan dapat diandalkan. Jadi misalkan kita udah diberikan amanah ya, untuk mengerjakan proyek A misalnya seperti itu, jangan sampai kita, mengundurkan diri, terus menganggap diri kita tidak mampu, kayak gitu. Kalau misalkan kita sudah diberikan amanah, sudah pasti atasan kita itu sudah percaya sama kinerja kita, kalau kita itu mampu, gitu, ya kan. Yang kedua, teman-teman silakan pilih di mana opsinya itu ada upaya dalam mencapai standar pribadi kerja yang lebih tinggi dan standar kerja yang ditetapkan dari organisasi. Semisalnya gini, kita ditarget untuk bisa menyelesaikan pekerjaan atau bisa menjual suatu produk 10 item dalam satu hari, misalnya seperti itu. Nah, ini kan 10 item nih. Nah, kita sebagai seorang pekerja harus bisa berpikir kalau kita bisa menjualnya di atas 10, di atas target yang sudah ditentukan, kayak gitu. Jadi misalkan kita bisa dapat 11, bisa menjual sampai 15 pieces atau segala macamnya. Kita lebihkan kayak gitu. Jadi jangan sampai udah dikasih standar, kinerjanya 10 harus jual 10 item tadi, kita malah di bawahnya atau mentok di 10-nya, itu sayang banget. Silakan teman-teman cari opsi yang lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, silakan teman-teman pilih, mana sih yang mengembangkan metode kerja yang lebih efektif, efisien untuk mencapai target kerjanya.
Terus, bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara kerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerja. Jadi, teman-teman cari nih opsinya yang bisa menerima sebagai pendengar gitu kan, tidak marah saat diberi saran kayak gitu. Ada sopan lah di situ dalam mendengarkan, kita bisa menerima apa yang diberikan masukan dari atasan kita. Kayak gitu kira-kira ya. Oke, itu orientasi pada hasil. Sudah 3. Nah, aspek terakhir di malam hari ini akan saya sampaikan adalah komunikasi. Di komunikasi ini teman-teman, sebenarnya ini adalah, cara kita ya kan, yang harus benar-benar dijaga selain dari integritas tadi itu. Sebenarnya semuanya penting, cuman kalau dari komunikasi ini adalah langkah yang benar-benar menentukan apakah orang tersebut, bisa nyaman dengan kita atau tidak, kayak gitu. Kalau misalkan kita kerja kan harus menjalin hubungan yang baik, ya kan. Karena dalam komunikasi ini itu merupakan kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis, terus dengan cara-cara yang sesuai, misalnya dari baik lisannya ataupun tulisannya, kayak gitu, tertulis gitu kan. Nah, kita juga harus memastikan pemahaman. Apakah kita ini satu paham ya, sepahaman gitu. Jangan sampai kita memberikan pemahaman A, ternyata dia memahaminya hal yang lain, kayak gitu kan. Ibarat kata kita lagi ngomongin buah apel, malah dia memikirkannya upacara apel kayak gitu kan, apel dengan apel itu kan sama-sama tulisannya. Nah, itu harus kita satukan pemahamannya. Itu kan kalau tertulis meskipun ya ada beberapa orang yang suka punya pikirannya sendiri-sendiri, itu kan bisa ini ya, melenceng ya, nggak sepaham jadinya kan. Nah, kita harus menyatukan pemahaman itu, ya kan. Inilah gunanya komunikasi. Terus kita juga harus bisa mendengar secara aktif dan efektif. Itu juga bisa mempersuasi, bisa meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kayak gitu, teman-teman. Terus tujuannya apa Kak Gani? Dalam komunikasi ini diujikan. Iya, tujuan komunikasi ini itu untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pikiran, mengubah sikap, ya kan, mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Misalnya, kayak, apa ya, kalau tadi malam itu contoh-contohnya kita mencuci sayur dan buah sebelum dikonsumsi atau disimpan atau dimasak kayak gitu kan. Nah, kita menggalakkan, masyarakat untuk bisa mencuci buah dan sayur itu sebersih mungkin agar bakterinya hilang, ya kan. Semuanya pestisidanya di luarnya itu bisa lepas bisa lepas. Pokoknya bisa dikonsumsi dengan layak lah, kayak gitu. Nah, kita tidak hanya mencucinya dengan air saja, boleh kita menggunakan, sabun yang memang dikhususkan, food grade gitu kan, untuk sayur dan buah. Nah, kita kita demonstrasi itu ke masyarakat. Nah, akhirnya masyarakat bisa paham nih kan. Nah, ini artinya kita bisa menggunakan komunikasi kita itu untuk bisa mempengaruhi pemikiran mereka. Kalau mereka itu memang harus dicuci sayurnya, kayak gitu. Karena kalau tidak, ini akan berbahaya buat tubuh mereka sendiri-sendiri. Gitu juga kita bisa mengubah sikap mereka menjadi lebih, aware sama diri mereka masing-masing, dengan keluarganya masing-masing, kayak gitu. Terus bisa mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu, ya. Bisa kayak gitu juga, kita bisa demonstrasi yang tadi, bisa membuat orang-orang melakukan hal yang sama, menjadi, kebiasaan akhirnya untuk masyarakat. Nah, jadi mereka semua lebih peduli sama diri mereka masing-masing. Kayak gitulah teman-teman. Ini komunikasi ini selain untuk bisa menyampaikan pesan dan kesan ya kan, komunikasi ini bisa menghasilkan cuan. Ya, jadi kalau misalkan kita pandai berbicara, mau dari segi apapun, itu bisa mendapatkan cuan dari situ, atau orang bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Terus akhirnya kayak tadi misalnya jualan jualan sabun aja deh, jualan sabun untuk mencuci buah dan sayur tadi. Terus, akhirnya dengan komunikasi kita yang meyakinkan, orang bisa membeli produk kita. Nah, itu juga bisa maksud dari, komunikasi bisa menghasilkan uang, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk mengerjakannya, teman-teman cukup lihat apakah komunikasi itu dilakukan secara pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima atau diberikan. Jika iya, teman-teman bisa pilih itu sebagai opsi yang paling tinggi, teman-teman. Ya,
Terus teman-teman juga bisa lihat apakah dia mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi. Kalau iya, itu adalah opsi yang paling tinggi. Kalau misalkan nggak bisa melakukan tata naskah organisasi dengan baik dan benar, jangan dipilih. Itu artinya opsinya rendah kayak gitu. Terus teman-teman, silakan cari mana sih yang kira-kira bisa melakukan komunikasi secara formal dan informal secara baik serta bersedia mendengarkan orang lain. Kayak gitu, karena selain menjadi pembicara dari, komunikasi ini, kita juga harus bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Jangan sampai kita jago ngomong, kita speak up-nya gampang banget. Apa sih kalau misalkan, ngomong tuh? Lupa saya. Pokoknya saat menyampaikan hal-hal ataupun, berita ataupun gagasan gitu-gitu, jangan sampai hanya bisa ngomong aja, menyampaikannya, tapi kita harus benar-benar menjadi pendengar yang baik. Selain selain itu, kita juga bisa menjadi pribadi yang bisa menghargai, pandangan orang lain, kayak gitu, ya kan. Terus teman-teman cari opsi yang kalau misalkan atasannya ngomongnya rumit, teman-teman bisa seleksi kata-katanya menjadi, topik pembicaraan yang lebih mudah dipahami dan diterima oleh orang lain, kayak gitu, ya kan. Kadang ya kan, yang namanya atasan suka ceplas-ceplos, jarang banget yang bisa menjaga hati bawahannya. Nah, kita sebagai seorang, manajer misalnya nanti di soal atau sebagai, orang yang akan menyampaikan instruksi dari atasan ke bawahan, nah kita harus lebih memilih diksi yang baik agar tidak menyakiti staf-staf kita, kayak gitu ya kan. Harus bisa mendengarkan dari kalimat yang rumit dan sensitif, yang bisa masuk ke telinga mereka tanpa kayak kesakitan buat hati mereka masing-masing gitu ya teman-teman ya. Yang terakhir, silakan teman-teman cari opsi yang mana dia itu bisa menyampaikan informasi secara persuasif atau mengajak. Kayak tadi tuh, "Ayo, ibu-ibu, kita harus mencuci sayur dan buah kita menggunakan sabun yang food grade," misalnya seperti itu. Atau bisa menggunakan sabun yang sudah saya siapkan ini, gitu-gitu. Nah, kan nanti teman-temannya atau masyarakatnya akan mengikuti apa yang kita perintahkan, kayak gitu. Mengajak dia ngajak, "Ayo ya kita semuanya harus pakai sabun yang food grade," gitu ya kan. Itu, sekilas sebagai contoh ya teman-teman, biar teman-teman mudah memahami apa yang saya maksud tadi. Oke, itu sudah 4 aspek yang saya sampaikan. Nah, ini saya punya kunci. Tadi di setiap aspeknya sudah saya sampaikan kuncinya, tapi saya masih punya kunci yang bisa teman-teman pakai dimanapun saat teman-teman mendapatkan soal. Ini bisa kalian pakai di manajerial, bisa juga dipakai di kelas sosial kultural. Kenapa? Karena ini sama semuanya. Kuncinya ada di sini. Kuncinya kunci, kuncinya kunci. Jadi yang pertama teman-teman, kita harus fokus, dalam menjawab soal sesuai dengan permintaan soalnya seperti apa. Kasusnya seperti apa, kita carikan solusi beserta aksinya yang ada di opsi. Apakah nyambung? Ya kita carikan yang paling terbaik, kayak gitu. Karena di soal itu akan selalu ditampilkan yang baik-baik, kayak gitu. Yang namanya ibaratnya orang lagi perkenalan ya kan, selalu menampilkan yang terbaik. Nah, itu adalah gunanya kita di sini sebagai peserta, memilihkan, kasus tersebut dengan solusi dan aksi yang paling baik di situ ya, teman-teman ya. Fokus pada permintaan soalnya, jangan punya pikiran sendiri, jangan mengada-ngada sendiri, "Ah, nantinya kalau kayak gini di dunia nyata itu nggak bisa, nggak kayak gini deh, ini aja yang dipilih." Nggak bisa kayak gitu. Kita harus fokus, kita lagi mengerjakan soal, gitu ya teman-teman ya. Terserah deh di dunia nyata nanti mau kayak gimana itu nanti aja, yang penting kita di soal benar-benar menjadi pribadi yang baik-baik ya, kayak gitu. Skor tertinggi berapa? Skor tinggi 4 ya, paling rendah itu 1. Tidak ada, jawaban yang salah di sini, semuanya benar, hanya kurang tepat aja. Kita kejar skor 4-nya itu. Nah, teman-teman, kalau ngerjain soal, jangan sampai kita menggunakan perasaan. Jangan sampai kita, "Kasihan dong Kak Gani, masa dicuekin?" Misalnya seperti itu. Atau, "Harusnya tuh nggak kayak gitu Kak, itu tuh kita harusnya iba, harusnya lebih, menjaga perasaan," gitu. Jangan seperti itu, kita harus menggunakan logika. Kita sebagai pegawai di sini, ya kan, bukan seorang psikolog di sini. Kita harus menjadi ASN yang baik. Yang penting baik aja lah di situ. Terserah deh mau, gimana perasaannya, si lainnya ini terserah, yang penting kita nggak boleh baper di sini ya teman-teman ya. Yang ketiga, harus biasa membaca cepat.
Kenapa? Karena soalnya itu akan panjang banget, ya kan. Bukan saya nakut-nakutin ya, tapi semoga teman-teman di sini mendapatkan soal yang pendek-pendek. Tapi saya nggak janji ya, karena yang bikin soal kan bukan saya, kita hanya bisa berharap dan berdoa. Semoga soal-soalnya itu pendek, mudah dipahami, ya kan. Gampang teman-teman dalam menentukan opsi yang paling tinggi, kayak gitu. Nah, karena apa? Kalau misalkan teman-teman dapat soal yang panjang, terus teman-teman tidak bisa membaca cepat, akhirnya kehabisan waktu. Ya, teman-teman saya dari 2 tahun belakangan ini, murid-murid saya juga murid-murid, peserta kita di sini, itu, kebanyakan kehabisan waktu, ya. Ada yang terhalang kehabisan waktu, karena dia tidak bisa me-manage waktunya dengan baik. Nah, maka dari itu kita harus membiasakan membaca cepat. Bagaimana Kak Gani caranya? Caranya adalah teman-teman silakan sering-sering latihan soal, agar teman-teman bisa melihat apa sih maksud dan tujuan si soal ini. Jadi kalau kita sudah sering ketemu soal, itu akan gampang kita dalam memahami soal tersebut, kayak gitu. Dimana kayak misalnya kita ketemu sama teman kita ya kan, atau teman baru kita. Nah kalau kita udah sering ketemu sama dia lama-lama kita paham kan, paham, "Oh orang ini seperti ini loh." Nah gitu juga di soal teman-teman. Kalau teman-teman sudah terbiasa membaca soal, mengerjakan soal, nantinya akan bisa merasa, "Oh soal ini nih seperti ini." Begitu membaca langsung, "Oh, rasanya nih soalnya ini nih yang paling benar aksinya." Kayak gitu. Itu salah satu contoh, ya. Dan semua teksnya itu harus dibaca. Jangan ikut-ikutan temen yang katanya, baca aja itu opsinya yang paling baik, pilih aja, aku bener nih, nilaiku tinggi." Alhamdulillah kalau misalkan memang, cara dia itu bisa efektif membawa nilai dia ke tinggi, nilai yang paling tinggi gitu ya kan. Tapi, teman-teman, akan ada banyak hal yang teman-teman lewatkan jika tidak membaca semua soalnya dengan baik, ya. Karena meskipun soalnya itu opsinya yang paling baik, belum tentu dia sinkron dengan permintaan soal. Nah, rugi dong kalau misalkan ternyata sebenarnya soalnya gampang, hanya karena kita tergocek melihat opsi yang paling baik gitu kan, ternyata salah tindakannya, ya. Harus sesuaikan nih kasusnya dengan opsinya, gitu ya. Maksimal itu 1 menit 1 soal, teman-teman. Kalau ada ragu silakan tandai, kita manfaatkan kertas dan pensil yang sudah disediakan oleh panitia, ya, itu dia. Tapi saran saya kalau misalkan ragu-ragu tetap dijawab dulu, tapi tetap memang harus ditandai. Karena apa? Kita nggak pernah tahu, waktunya itu kan sudah ditentukan dari panitia itu sudah pas ya, pengerjaannya tuh 1 menit 1 soal. Jadi semisalnya kita mau balik lagi, kalau masih ada waktu silakan balik lagi, kalau misalkan kita ternyata waktunya ngepas, ya mau nggak mau kita menggunakan, jawaban yang sudah di awal kita pilih tadi, gitu. Itu adalah salah satu manfaat kalau kita tetap mengerjakan atau mengisi jawabannya dulu baru kita tandai, gitu ya teman-teman ya. Terus silakan fokus terhadap, pekerjaan kita di soal tersebut jadi apa ya. Harus benar-benar memprioritaskan tanggung jawab dia sebagai apa di soal. Karena kita di hari itu super sibuk, dari jadi kepala desa, kepala kepala apa, negara atau apa, dari kepala instansi segala macam, tiba-tiba jadi masyarakat biasa, jadi pengunjung kayak gitu. Pokoknya kita lagi hari itu lagi sibuk banget, tapi tetap harus bisa memprioritaskan pekerjaan kita itu sebagai apa, ya. Setiap soalnya itu berbeda-beda. Teman-teman, kunci selanjutnya, kita harus, menghindari sifat memohon terhadap atasan kita, teman kita, klien kita. Karena apa? Karena ini bisa mendapatkan nilai yang rendah kalau kita sampai mempunyai sifat memohon dan meminta, ya kan? Mohon maaf kalau kita seperti itu, di dunia nyata pun itu mentalnya mental yang tidak baik, teman-teman. Jadi, kita harus menghindari sikap dan sifat meminta-minta, apapun itu bentuknya. Ya, ibaratnya kalau misalkan nggak ditawarin jangan minta, kalau nggak diajak jangan ikut, kayak gitu-gitu. Itu etika kita juga ya, teman-teman ya. Nah, dalam bekerja juga harus, hindari sifat memohon ini, meminta bantuan ke rekan kerja kita yang lain atau teman-teman kita, itu jangan sampai kita minta-minta. Nah, itu harus dihindari ya. Karena apa? Kita harus fokus menyelesaikan pekerjaan kita itu sendiri, sampai tuntas. Karena apa? Kita harus jadi pribadi yang dapat diandalkan tadi, gitu ya teman-teman ya.
Terus harus, sopan. Intinya di sini kuncinya harus sopan. Etikanya dijaga, sopan santunnya benar-benar dijaga, kayak gitu. Kalau kalau yang soal, adat moral kesopanan ini kita semua udah paham ya kan, yang mana sih yang sopan, mana sih yang enggak, gitu-gitu. Terus kalau misalkan berkaitan dengan teknologi, kita harus pilih yang mencerminkan teknologi terbaru, tepat guna demi perbaikan kinerja kita. Oke, selanjutnya kalau misalkan soalnya itu berkaitan tentang kreativitas diri, silakan teman-teman cari opsi yang bisa mengaktualisasikan diri kita sangat-sangat, 100% lah dalam mengaktualisasikannya, kayak gitu. Jadi jangan ada yang setengah-setengah. Harus berpikir kreatif, harus berpikir, inovatif, terus out of the box. Jangan sampai kita biasa-biasa aja, harus anti mainstream kita. Kita harus beda dari, pekerja sebelumnya, misalnya kayak gitu. Siapa tahu kita sekarang bekerja, teman-teman diangkat untuk mengisi posisi yang sebelumnya sudah pernah diisi orang kayak gitu. Terus, nantinya teman-teman bekerja harus lebih baik nih dari orang yang kita gantikan itu, kayak jadi nggak boleh sama, biar apa? Biar kita nampak nih kalau kita ini lebih unggul gitu, jadi lebih baik. Jadi adanya pergantian posisi ini menjadikan, posisi itu lebih baik dari kita, daripada sebelumnya, gitu ya teman-teman ya. Jangan pernah juga teman-teman memilih opsi yang merugikan salah satu pihak. Harus sama-sama untung. Di kasus soalnya seperti apa, apakah dia melibatkan orang lain? Nah, kita lihat nih opsinya, apakah di opsi ini ada yang merugikan orang lain atau tidak. Nah, silakan pilih yang sama-sama menguntungkan. Gitu teman-teman. Terus kalau misalkan, ada kesalahan teman, kita cukup, menasehatinya, ya kan, kita tegur baik-baik. Karena apa? Kalau misalkan kita sebagai seorang staf biasa, terus kita negur teman kita akan dianggap, "So iye lu," itu kan, jadi kayak, iya iya kayak yang paling bener aja lu, gitu-gitu kan, pasti akan ada timbul seperti itu. Nah, sebaiknya memang harus kita tegur baik-baik, bagaimana cara kita sih menyampaikannya, memilih diksi yang, tidak menyakiti dia, kayak gitu, agar dianya bisa berubah dan hubungan kita tetap terjalan dengan baik. Kalau misalkan kita negurnya marah-marah, ya itu akan ngebuat teman kita yang punya kesalahan tadi marah juga dong, malah makin marah dong, kayak gitu. Nah, itu yang harus kita hindari seperti itu. Oke, kalau misalkan, senior, nah kita cukup ingetin aja teman-teman. Jangan sampai itu tadi, kita kan masih masih muda, masih di bawahnya, gitu-gitu kan. Jadi lebih baik kita ya senormalnya kita cukup mengingatkan gitu. Nah, kalau misalkan memang ada kesalahan dari teman atau senior yang cukup fatal, setelah kita ingatkan, kita nasihati, tapi masih melakukan hal yang sama, sudah berulang kali nih kita kasih tahu. Nah, terus dan itu bisa merugikan perusahaan atau instansi, boleh teman-teman laporin. Nah, jadi tadi nggak boleh ngadu ya, nggak boleh cepu. Tapi di suatu kasus, kalau memang sudah berkali-kali diingatkan, tapi masih saja melakukan hal yang serupa, silakan dilaporkan, itu nggak apa-apa. Kalau udah dilaporkan, bawa buktinya, ya kan? Karena zaman sekarang kalau tidak ada bukti itu tidak bisa dipercaya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, terus misalnya nih, di perusahaan ada satu rahasia yang benar-benar harus dijaga. Entah itu rahasianya kecil atau rahasia besar, atau mungkin nantinya akan menjadi rahasia umum pun, kita harus tetap diem, mulut kita harus kita kunci rapat-rapat, kuncinya kita buang, ya. Jangan sampai, berita itu muncul juga dari mulut kita, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Kita harus menjaga rahasia kantor, rahasia perusahaan. Ini, mencangkup aspek integritas kita, teman-teman. Kita sebagai, pekerja itu berintegritas atau enggak sih sama kantor, kayak gitu. Kalau misalkan kita membocorkan rahasia kantor, ya berarti kita tidak bisa menjaga integritas kita, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalkan di soal ada 2 kasus misalnya, dalam satu soalnya ada 2 kasus, silakan teman-teman, cari opsi yang memberikan solusi bagi kedua kasus itu, gitu. Jadi dalam soal ada 2 kasus, di opsinya cari dua-duanya yang bisa selesai kasusnya, gitu. Jangan sampai, kasusnya 2 solusinya yang diberikan hanya satu terus satunya gimana? Ya, jadi itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar diselesaikan semua kasus-kasusnya, gitu. Oke, ini kunci-kuncinya udah saya berikan semua, teman-teman.
Ya, semuanya udah kayak kasih, sampailah kita di bedah soal, ya. Di bedah soal ini nggak banyak, cuman 10, tapi teman-teman bisa, pilih nanti di polling yang akan saya berikan ya. Bisa kita mulai ya teman-teman ya? Oke, yuk kita mulai di nomor 1 teman-teman. Seorang manajer di instansi pemerintah menerima tawaran dari seorang rekan untuk memberikan hadiah dalam bentuk barang atau uang sebagai imbalan atas kemudahan dalam proses pengadaan barang. Sebagai seorang pimpinan, anda harus membuat keputusan yang mencerminkan integritas. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima tawaran tersebut dengan alasan bahwa itu sudah biasa dilakukan dalam industri ini dan akan mempermudah proses kerja. B. Menanggapi karya tawaran tersebut dengan menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kode etik dan langsung melaporkannya kepada atasan atau pihak berwenang. C. Menunda keputusan untuk menerima atau menolak tawaran tersebut sambil mencari informasi lebih lanjut mengenai kebijakan organisasi. D. Mengabaikan tawaran tersebut dan melanjutkan proses kerja seperti biasa tanpa melaporkan atau mendiskusikan tawaran tersebut. Silakan teman-teman pilih, mau A, B, C, atau D nih, aksi yang paling baik. Silakan ya teman-teman dipilih. Ini kita ada 3 orang yang sudah menjawab, ya. Sudah ada 4 orang yang menjawab. Kita ada berapa peserta hari ini? Totalnya ada 8 orang ya. Ada 8 orang. Oke, ini baru 4 nih, 5-nya kemana nih? 4-nya lagi kemana nih? Apakah saya tim nyimak aja Kak Gani? Saya tim nyimak aja, yang penting saya hadir. Iya, oke. Kita ini ya teman-teman ya, kita lihat nih, karena ada yang memilih B dan D. Mari kita analisis satu persatu teman-teman. Dari mana dulu? Dari yang tidak dipilih. Dari yang tidak dipilih dulu deh, yang A. Nggak ada yang milih nih. Nah, kalau yang di opsi A teman-teman, D itu menerima tawaran. Nah, ini alasannya itu katanya udah biasa dilakukan dalam industri ini. Nah, ini akan mempermudah proses kerjanya. Nah, menerima tawaran tersebut itu bertentangan dengan prinsip integritas dan kode etik. Nah, ini bisa merusak reputasi organisasi kita secara keseluruhan. Nah, kalau saya ada gratifikasi sih di sini, wah tidak lah ya, kita tidak boleh ada gratifikasi gitu. Jangan ada salam tempel ya di sini gitu. Ya, apalagi yang C, oh Kak ada yang memilih C nih. Kak Emim Emimi Zainal ya memilih C. Oke. Karena Kakak sendiri, mari kita coba lihat nih, ada apa di C? Nah, kalau di C ini, dia menunda keputusan untuk menerima atau menolak tawaran tersebut sambil mencari informasi lebih lanjut mengenai kebijakan organisasi. Meskipun mencari informasi lebih lanjut ini penting, teman-teman, menunda keputusan dapat mengarah pada keraguan yang bisa merusak kepercayaan. Nah, keputusan ini harus diambil dengan cepat dan tegas untuk menjaga prinsip integritas. Jadi, C ini udah baik, cuman dia kurang tepat aja. Ya, kita lihat lagi. Mana dulu nih? Coba deh yang D dulu. Nah, yang di D ini dia mengabaikan tawaran tersebut dan melanjutkan proses kerja seperti biasa tanpa melaporkan atau mendiskusikan hal tersebut dengan pihak lain. Mengabaikan tawaran ini, teman-teman, tanpa melaporkan itu tetap salah karena bisa menyembunyikan potensi pelanggaran dan melanggar kode etik organisasi. Ya, jadi mohon maaf yang memilih D. Ya, poinnya kurang. Masih lebih baik yang C, teman-teman, daripada yang D. Oke. Jadi yang paling baik yang mana? Sejauh ini yang paling baik yang B, teman-teman. Di sini dia menanggapi tawaran tersebut dengan menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kode etik dan langsung melaporkannya kepada atasan atau pihak berwenang. Sebagai seorang manajer ya,
keputusan sebagai seorang pimpinan, kita itu harus memberikan keputusan yang mencerminkan prinsip integritas yang kuat, gitu. Harus menanggapi tawaran dengan tegas dan melaporkan hal tersebut, itu merupakan langkah yang benar untuk menjaga kredibilitas dan etika dalam organisasi. Di soal nomor satu, bagian integritas, eee, yang paling tinggi teman-teman itu adalah yang B, ya. Yang B, terus, 3-nya ada di C, 2-nya ada di D, 1-nya ada di A. Oke, coba kita lanjut di nomor 2 teman-teman. Anda sebagai seorang manajer sedang memimpin sebuah proyek besar di instansi pemerintah. Dalam proyek ini, Anda menyadari bahwa salah satu anggota tim Anda sedang bekerja dengan cara yang kurang transparan dalam mengelola anggaran. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? A. Membiarkan situasi berjalan begitu saja karena merasa perubahan terlalu sulit dan dapat mempengaruhi kinerja tim. B. Menyelesaikan masalah ini dengan melakukan pengecekan internal dan memberikan pembinaan kepada anggota tim yang bersangkutan mengenai pentingnya transparansi. C. Mengabaikan masalah ini dengan alasan bahwa anggaran tersebut tidak terlalu besar dan tidak berpengaruh signifikan terhadap proyek. Atau yang D. Mengundurkan diri dari proyek karena merasa tidak dapat menangani masalah tersebut dan takut mempengaruhi eh, da- da- dan takut akan pengaruh buruknya. Silakan teman-teman pilih A, B, C, atau D, teman-teman. Ya, mau yang mana nih? Mau yang A, B, C, atau D? Ya, udah 6 orang, 7 orang yang menjawab. Ya, 1 orang lagi kemana ini? Oke, semuanya rata-rata milih B ya, semuanya B. Oke, langsung saya tutup saja. Enak ya kalau soalnya, kalau teman-teman nggak terlalu banyak gini, ini langsung jawab, langsung aktif semua lagi kan? Oke, coba kita lihat ya teman-teman. B, langsung aja ya di B-nya nih kita lihat. Menyelesaikan masalah ini dengan melakukan pengecekan internal dan memberikan pembinaan kepada anggota tim yang bersangkutan mengenai pentingnya transparansi. Nah, sebagai seorang manajer, ini kita penting untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa anggaran dikelola dengan transparan. Pengecekan internal dan pembinaan ini merupakan cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan memperbaiki situasi tanpa merusak hubungan tim. Jadi, benar teman-teman, tindakannya yang dipilih itu yang B ya. Oke, poin tertingginya ada di B, terus kira-kira tiganya ada di mana nih? Tiganya ada di mana? Tiganya ada di D, duanya ada di C, satunya ada di A. Oke, kita lanjut di nomor 2 ya. 3, sorry. Syakira lolos P3K tahun ini dan ditempatkan di instansi pada bidang keuangan. Syakira menerima laporan keuangan dari tim akuntansi yang menunjukkan keuntungan lebih tinggi dari perkiraan. Setelah meneliti lebih lanjut, ditemukan ada kesalahan kecil dalam perhitungan pajak. Tim akuntansi menganggap kesalahan ini tidak signifikan dan tidak perlu diperbaiki. Jika Anda menjadi Syakira, kira-kira ngapain nih? Mau dibiarin aja kah? Ya, atau meminta tim akuntansi memperbaiki kesalahan tersebut dan melaporkan keuntungan yang sebenarnya, atau hanya cukup membahas masalah ini dengan atasan sebelum memutuskannya, atau yang terakhir nih, melakukan koreksi. Ngoreksinya sendiri tapi ya, tanpa mengasih tahu tim akuntansinya. Ya, silakan dipilih teman-teman. Baru 2 orang yang menjawab. Ayo, semangat pesertaku. Oke. Mana nih kira-kira yang paling tinggi poinnya? Sudah 4 orang yang menjawab, yang memilih B ada, yang memilih D juga ada. Oke, sudah 5 orang ya teman-teman yang menjawab. Kita lihat dari yang sedikit dulu yang dipilih. Yang D ya. Yang D ini kurang diminati. A dan C tidak diminati benar-benar ya. Ya hanya B dan D di sini.
Coba kita lihat yang D. Yang di D ini, dia mengundurkan diri bukan solusi yang tepat, teman-teman. Tadi kita harus menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Jadi kalau misalkan kita mengundurkan diri, artinya kita menyerah gitu aja, ya kan? Kita tidak bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan ke kita. Jadi, yang di D ini kurang tepat sebagai pemimpin. Ya, kita harus menjadi pemimpin yang bisa bertanggung jawab dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan malah menghindari. Ya, teman-teman ya, kayak gitu. Nah, kalau yang di B, kenapa pada memilih yang B nih, temannya yang lain? Karena di sini sebagai seorang manajer, penting untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa anggaran dikelola dengan transparan ya, itu wajib hukumnya, ya kan? Karena pengecekan internal dan pembinaan ini merupakan cara yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada di soal ini, menghadapi kasus yang ada. Dan kita harus memperbaiki situasi tanpa merusak hubungan tim. Eh, sorry. Ini soal nomor berapa sih? Nomor 3. Iya, benar. Nomor 3. Sorry, sorry, sorry. Nah, kalau yang nomor 3 ini, malah sayanya masih membahas tadi yang nomor 2 ya. Jadi yang nomor 3 ini teman-teman, poin terbaiknya itu ada di opsi B. Kenapa? Karena dia menunjukkan integritas dengan memperbaiki masalah walaupun kecil, ya, kayak gitu. Kalau misalkan yang di D tadi, dia melakukan koreksi tapi kurang melibatkan anggota tim. Kalau misalnya nih, yang di D tadi ini, dia ngoreksi tapi sama-sama timnya. Nah, itu punya poin yang tinggi. Tapi karena dia ngoreksinya sendirian, ini nilai, kerjasamanya ini kurang. Juga dalam berintegritas ini juga kurang banget. Jadi yang B ini adalah yang paling tinggi. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Felicia adalah atasan Anda yang mempercayai Anda sebagai seorang manajer. Tim Anda terdiri dari berbagai individu dengan latar belakang yang berbeda. Salah satu anggota tim Anda memiliki pendapat yang bertentangan dengan anggotanya yang lain, ya, mengenai pendekatan terbaik untuk menyelesaikan proyek. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan dan mempengaruhi dinamika tim. Bagaimana anda akan menangani situasi ini. Nah, kita sebagai seorang manajer nih, teman-teman. Hari ini jadi seorang manajer, ya, jadi pimpinan nih. Apakah yang A meminta anggota tim yang tidak setuju untuk mengikuti pendapat mayoritas demi menyelesaikan proyek lebih cepat? B, yang di B mengundang seluruh tim untuk berdiskusi secara terbuka dan mencari solusi yang menggabungkan pandangan semua pihak. C. Menyelesaikan masalah secara pribadi dengan anggota tim yang berkonflik tanpa melibatkan seluruh tim. D. Menetapkan keputusan sendiri sebagai manajer dan meminta tim untuk mengikutinya. Nah, mana nih? Oke, B dan D lagi. Si Felicia ini sebagai seorang manajer. Kita jadi Felicia ya hari ini. Kita lihat, sudah 5 orang, 6 orang yang menjawab. B dan D. Ya, yang di room chat juga. B ya. Nah, mana nih? Kita lagi-lagi lihat yang paling rendah dulu. Yang D ini tidak diminati ya, hanya 1 orang yang meminati D. Di sini kalau yang di D, dia mengambil keputusan sendiri, ini bisa mempercepat, tapi ini tidak mendorong kerjasama. Karena kita di sini lagi berbicara tentang tim, artinya kita harus melibatkan semua anggota tim, kayak gitu ya. Kalau misalkan hanya mengambil keputusan sendiri, dia masih egois artinya. Padahal kita seorang manajer nih, ya kan harus bisa melibatkan tim secara semuanya, secara rata gitu. Jadi yang baik yang B. Di sini dia menghargai pandangan semua pihak dan mencari solusi bersama untuk bisa menunjukkan kemampuan kerjasama yang baik ya. Poin 4-nya ada di B, teman-teman. Poin 4 ada di B, poin 3 ada di C, 2 ada di D, 1 ada di A, ya. Kayak gitu. Coba kita mulai lagi di soal selanjutnya.
Soal nomor 5. Salah satu anggota tim Anda tidak menyelesaikan tugas tepat waktu yang menyebabkan proyek tertunda. Ketika Anda membahas hal ini dalam rapat, anggota tim tampak defensif dan menyalahkan faktor eksternal, sorry. Bagaimana Anda akan mengatasi situasi ini untuk menjaga kerjasama dalam tim? Apakah A, menyelesaikan pekerjaan anggota tim tersebut sendiri agar proyek berjalan sesuai jadwal? B. Menegaskan pentingnya tanggung jawab dan individu serta mengajak tim mencari solusi agar hal serupa tidak terulang. C. Meminta anggota tim untuk membantu menyelesaikan tugas yang tertunda atau yang D. Menegur anggota tim tersebut di depan seluruh tim agar menjadi pelajaran bagi semua. Aduh, ini harus dihindari ya. Hmm, jangan sampai kita negur kesalahan orang di depan teman-teman, di depan, peserta, di depan anggota, kayak gitu-gitu. Ini harus dihindari nih yang D ini. Kalau misalkan ada kesalahan, silakan ngobrol di belakang panggung, di belakang layar, gitu-gitu ya kan. Biar apa? Biar, eee, kayak hal yang bikin malu ini tidak ada di hati dia gitu, menjaga perasaannya aja kan, gitu ya. Mana nih? Ya, B dan C ya. Dia menjawab B dan menjawab C. Kak, pollingnya kecepatan muncul soalnya oh iya kah? Maaf ya. Mhm. Maaf. Kak Sakinah Jawas 91. Weis. Oke. Di sini ada yang memilih B, ada yang memilih C. Defensif. Defensif itu apa, teman-teman? Defensif itu merupakan sikap yang nggak mau ngakuin kesalahannya. Ini sebagai bentuk pertahanan diri dia, kayak dia udah tahu salah, tapi dia nggak mau nih, nggak mau ngakuin. Ya, biasanya ini sifat defensif ini muncul sama orang yang ngerasa lagi malu, lagi ngerasa takut, ngerasa cemas, atau lagi marah, manas tak belawan. Kalau kata orang Melayu ini manas tak belawan ya kan, karena karena disalahin misalnya atau dikritik, kayak dia punya perasaan nggak nyaman, nah dia defensif nih, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini, kira-kira yang baik yang mana? Kalau yang di C, teman-teman, dia meminta bantuan anggota lain untuk membantu. Nah, ini kalau yang di sini ini kurang fokus sama penyelesaian akar masalahnya, teman-teman. Kalau yang di C, ya, kayak gitu. Kalau yang di B itu dia mengutamakan tanggung jawab bersama dan mencari solusi untuk bisa mencegah masalah berulang dan menjaga kerjasama. Itu kalau yang di B. Jadi, di soal nomor 5 ini, yang paling bagus yang B, teman-teman. Ya, tapi jangan sedih, jangan khawatir. Yang C itu juga masih punya poin 3 ya, teman-teman ya. Masih punya poin 3. Jadi nggak apa-apa. Kita coba lagi di soal nomor 6, teman-teman. Anda sedang memimpin proyek besar yang memiliki tenggang waktu yang ketat. Di tengah proyek, Anda menyadari bahwa beberapa anggota tim kesulitan mencapai target yang ditetapkan karena kurangnya keahlian teknis tertentu. Jika Anda terus melanjutkan dengan cara yang ada, proyek mungkin tidak selesai tepat waktu. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengalihkan tugas-tugas teknis kepada anggota tim lain yang berpengalaman agar proyek tetap berjalan sesuai rencana. B. Menyediakan pelatihan singkat untuk anggota tim yang kesulitan meskipun proyek sedikit tertunda. Atau yang C. Meminta anggota tim untuk tetap fokus dan menyelesaikan tugas sesuai yang sudah ditentukan sambil memberikan bantuan tambahan. Atau yang D. Mengajukan perpanjangan tenggang waktu kepada atasan agar tim menjadi lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proyek dengan kualitas yang terbaik. Silakan teman-teman pilih. Apakah yang A, B, C, atau D? Hmm, ada yang memilih A dan C, teman-teman. Apakah teman-teman ada yang lain selain A dan C? Silakan. Nggak apa-apa. Kalau yang di C banyak ya, teman-teman ya.
Ingat, kita harus fokus kepada hasilnya, teman-teman. Ya, kayak gitu. Coba kita mulai dari yang mana? Yang A. Yang A dulu deh, karena yang A sedikit dipilih. Banyak yang memilih C, ya. Coba kita lihat. Kalau yang di A, dia itu mengalihkan tugas agar proyek tetap berjalan sesuai target. Itu merupakan solusi yang fokus pada hasil, teman-teman. Kalau yang di A. Kalau yang di C, dia memberikan bantuan tambahan tanpa mengubah strategi. Nah, ini bisa bikin dia itu nggak efektif, teman-teman. Nggak efektif. Karena kayak nambah waktu gitu kan, padahal kita udah punya target gitu. Jadi kita fokus aja kepada target yang sudah diberikan. Kayak gitu ya. Harus benar-benar mengalihkan tugas biar tetap berjalan targetnya gitu. Proyeknya tetap berjalan sesuai dengan target yang udah diberikan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi itu aksi yang A, teman-teman. Aksi A itu lebih tinggi daripada yang C ya. Seperti itu. Coba kita lihat lagi di soal nomor 7. Anda memiliki target penjualan yang sangat ambisius untuk kuartal ini. Meskipun tim penjualan Anda bekerja keras, hasil yang dicapai belum mendekati target yang diharapkan. Iya, Kak. Jadi kalau misalkan yang tadi ya, tadi kan saya sudah sampaikan, kalau misalkan hasilnya berjalan, sorry, jalan kita dalam menuju target itu ada hambatan. Nah, kita harus menyelesaikan itu dengan jalan yang lain gitu, Kak. Yang penting targetnya itu sampai karena kita sudah diberikan deadline kayak gitu. Nah, gimana caranya kita dalam mencari solusi agar targetnya itu bisa tercapai gitu, Kak. Nggak apa-apa. Itu di satu kasus itu diperbolehkan, ya, Kak, kayak gitu. Jadi tapi tidak semua kasus ya. Yang penting dia ada deadline-nya, itu boleh dipilih gitu. Oke, saya lanjut nomor 7 ya, Kak. Memberikan angkatan lain dan tetap membebani dan tetap fokus pada progres, atau yang D, menerima bahwa target mungkin tidak realistis, tetapi tetap mendorong tim untuk melakukan yang terbaik. Mana teman-teman? Silakan dipilih A, B, C, atau D. Pokoknya semuanya tergantung kasusnya, Kak. Tergantung kasusnya. Jadi itu makanya kita tidak boleh terlalu saklek gitu. Kita harus menyesuaikan dari permintaan soalnya seperti apa gitu ya. Nomor 7. Kita sedang membahas tentang orientasi pada hasil. Artinya, bagaimana cara kita menyelesaikannya sesuai dengan targetnya. Yang penting hasilnya itu baik gitu ya. Targetnya sesuai. Ada yang memilih A, ada yang memilih C. Ada yang memilih A, ada yang memilih C ya. Em, kita lihat yang A nih. Yang A peminatnya sedikit. Yang di A, teman-teman, dia itu merupakan sesi motivasi dan strategi baru yang baik, ya kan. Tapi tanpa struktur yang jelas, ini jadi kurang efektif, teman-teman, kalau memilih yang A. Nah, langkah yang baik, aksi yang baik, solusi yang baik ada di C. Dia membagi target dalam langkah-langkah kecil untuk membantu tim agar tetap fokus dan termotivasi untuk mencapai hasilnya. Kayak gitu ya, itu untuk yang di nomor 7 ini, kayak gitu. Jadi yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus ada di C, teman-teman. Ada di C ya. Kita coba lagi di nomor 8. Nomor 8. Waduh, kok seperti ini? Tidak apa-apa ya, tetap masih bisa dibaca ya. Dalam sebuah rapat antar divisi, kamu menyadari bahwa ada miskomunikasi terkait tanggung jawab masing-masing tim yang mengakibatkan keterlambatan proyek. Nah, tim A merasa tugas mereka sudah selesai, sementara tim B berpendapat bahwa tim A belum memberikan informasi yang cukup untuk melanjutkan pekerjaannya. Apa langkah terbaik yang harus kamu ambil untuk memperbaiki situasi ini? Apakah A,
meminta tim A untuk menyerahkan laporan tambahan meskipun mereka merasa tugasnya sudah selesai. B. Menyusun kembali pedoman komunikasi antar divisi agar lebih jelas dan menyampaikan aturan ini dalam rapat berikutnya. D. Mengadakan pertemuan khusus untuk membahas kembali tanggung jawab masing-masing dan memastikan kedua tim memiliki pemahaman yang sama. Atau yang D. Memberikan tanggung jawab penuh kepada salah satu tim untuk menyelesaikan proyek tanpa keterlibatan tim lainnya. Yuk, silakan teman-teman memilih jawaban terbaik menurutnya. Oke, ada yang memilih C. Oke, 4 orang sudah memilih C. 6 orang sudah memilih C. Rata-rata semuanya memilih C ya di sini ya. Ya, sini kita sedang berbicara tentang aspek komunikasi. Harus jelas, harus benar-benar baik di sini ya. Nah, kalau yang di kasus seperti ini, itu solusi terbaiknya adalah yang C, di mana dia mengadakan pertemuan khusus untuk membahas kembali tanggung jawab masing-masing dan memastikan kedua tim memiliki pemahaman yang sama. Ini aksi yang baik, teman-teman, karena langkah ini merupakan solusi paling efektif karena dia langsung menangani miskomunikasinya, masalahnya langsung ditembak di sini ya kan, dan harus memastikan kedua tim menyelaraskan pemahaman mereka. Kayak gitu. Ini bisa mendorong kolaboratif yang baik, terus bisa mencegah masalah serupa yang akan terjadi ke depannya, kayak gitu ya. Jadi, alhamdulillah teman-teman kompak menjawab C. Ya, coba kita lihat lagi di nomor 9. 2 soal menuju latihan soal. Seorang pegawai ditugaskan untuk menyelesaikan 2 laporan penting. Yang pertama ada laporan kinerja tahunan yang tenggang waktunya tinggal 2 hari lagi, dan laporan survei kepuasan pelanggan yang baru akan dibahas dalam rapat minggu depan. Sementara itu, atasan mendadak minta revisi dokumen anggaran tahun yang berjalan terus selesaikan dalam waktu 5 jam. Jika kamu berada dalam situasi ini, langkah terbaik apa yang harus kamu ambil? Yang pertama ini ada yang A. Memulai dari dokumen anggaran karena permintaan atasan lebih mendesak lalu menyelesaikan laporan kinerja. Atau yang B. Meminta atasan untuk memberikan waktu tambahan agar semua tugas bisa dikerjakan secara maksimal. Oh no, kita harus menghindari sifat memohon ya. C. Segera menyelesaikan laporan kinerja karena tenggang waktunya lebih dekat, kemudian mengerjakan dokumen anggaran. Atau yang D. Mendelegasikan revisi dokumen anggaran kepada rekan kerja kamu biar kamu bisa fokus pada laporan kinerja. Mana teman-teman yang mau dipilih? A, B, C, atau D? Nomor 9. Ada yang memilih A, ada yang memilih C. B tidak boleh dipilih, ya, jelek. Yang B jelek. Karena di sini udah jelas bener-bener jelas kalau minta tambahan waktu itu tuh nggak mungkin ya, tidak selalu memungkinkan bisa menjadi solusi terbaik. Karena ini tergantung situasi dan kebijakan atasan juga, cuman ya emang itu kita harus menghindari sifat memohon dan meminta. Pokoknya oke siap aja lah, pandai-pandai kita lah. Mau ngerjakan yang mana dulu kalau di kasus soal ini ya. Coba kita lihat yang wah, 8 orang, 4-nya jawab A, 4-nya jawab C, teman-teman. Jadi bingung nih mana. Ya, coba deh saya lihat yang A dulu ya. Kalau yang di A, dia memulai dari dokumen anggaran karena permintaan atasan lebih mendesak. Ya, atasan mendesak. Coba, atasan mendadak minta revisi dokumen anggaran untuk diserahkan dalam waktu 5 jam. Nah, sebenarnya di situ itu hanya pengecoh kita aja. Kenapa? Saya bilang kayak gitu. Nih, mendadak minta revisi. Nah, tapi tanpa ada hal yang urgent, dia cuman ngasih ini aja, deadline aja. 5 jam lagi nanti dikumpulin ya, tanpa suatu urgent apapun. Hanya dikasih tenggang waktu. Sedangkan kita lagi punya laporan penting, ya. Laporan penting kita ini belum beres. Jadi, ya kita kerjakan dulu lah yang sesuai dengan pekerjaan kita. Yang direvisi ini udah dikasih waktu 5 jam ini entaran aja.
Gitu, yang penting kerjaan utama kita udah beres dulu gitu, teman-teman, ya. Kalau yang di A ini, dia, meskipun dokumen anggaran lebih mendesak, mengerjakannya lebih dahulu itu bisa nyebabin laporan kinerja kita bisa terhambat. Ini bukan pilihan yang ideal, karena bisa mengabaikan tenggang waktu laporan kerja yang lebih dekat. Kalau yang di C, dia segera menyelesaikan laporan kinerja karena tenggang waktunya lebih dekat, kemudian mengerjakan dokumen anggaran. Nah, di sini dia menyelesaikan tugas yang dengan tenggang waktu yang lebih dekat itu merupakan langkah pendekatan yang paling logis dan prioritas utama sebagai job desk kita di situ. Setelah itu, kita baru bisa mengerjakan dokumen anggaran yang lebih mendesak, tapi punya waktu yang lebih longgar. Gitu, teman-teman ya. Nah, itu di nomor 9. Nomor 9 yang paling baik yang C. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi Kak, kita harus patuh perintah atasan Kak, sekalinya kinerja masih 5 hari. Iya, benar. Jadi kalau misalkan 3 hari lagi, 1 jam lagi, kalian mandi ya teman-teman. Terus mandi kita ya, gitu. Nah, kita kan punya kerjaan nih Kak, kita harus fokus dalam, ini nih Kak, coba Kakak lihat ya. Nih, harus fokus pada pekerjaan. Poin empatnya nih Kak. 100% terhadap pekerjaan. Prioritas tanggung jawab kita ini kita selesaikan dulu. Job desk kita ini kita beresin dulu, baru kita, bantu atasan kita untuk revisi. Dan itu juga nggak ada urgensinya sama sekali, hanya untuk revisi. Dia hanya minta 5 jam lagi ya, 5 jam lagi diselesain ya, gitu ya. Yang penting kita utamakan dulu kerjaan utama kita. Kita prioritaskan itu dulu ya, gitu Kak. Oke, nomor 10. Anda memimpin sebuah tim dalam proyek peningkatan kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah. Tim Anda terdiri dari anggota dengan berbagai latar belakang dan keahlian yang bertujuan untuk mengembangkan solusi inovatif dalam pelayanan masyarakat. Namun, seiring berjalannya proyek, Anda menyadari adanya ketegangan dalam tim yang menyebabkan perbedaan pendapat mengenai metode yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Beberapa anggota tim merasa ide mereka tidak dihargai, sementara yang lain cenderung bekerja sendiri dan enggan berkolaborasi. Hal ini berdampak pada penurunan produktivitas tim dan kemajuan proyek yang melambat. Sebagai pemimpin, Anda harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan kerjasama yang baik di antara seluruh anggota tim. Langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif? Apakah A memfasilitasi diskusi terbuka di mana setiap anggota tim dapat menyuarakan pendapat mereka dan kemudian merumuskan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi, termasuk pembagian tugas yang jelas dan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan? B. Mengadakan pertemuan dengan masing-masing anggota tim secara terpisah untuk memahami pandangan mereka dan mencoba menyelesaikan masalah secara individu, kemudian menugaskan mereka untuk bekerja dan dalam kelompok kecil yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka. Yang C. Memberi wewenang lebih kepada anggota tim yang paling berpengalaman untuk memimpin proyek dan meminta anggota tim lainnya untuk mengikuti instruksi mereka agar proses pengambilan keputusan lebih cepat, atau yang D, menerapkan aturan tegas yang memaksa anggota tim untuk bekerja sama dan memberikan sanksi kepada siapa saja yang tidak patuh dengan aturan yang telah ditetapkan demi menjaga kedisiplinan dan kelancaran kerja tim. Ya, teman-teman silahkan dipilih. Mau A, B, C, atau D? Ya. Soalnya panjang banget Kak Geni. Ya, panjang banget. Opsinya juga panjang. Saya sampai hati-hati bacanya, takut takut salah baca. Ya, mana nih? A, B, C, atau D? Oke, sudah 5 orang yang menjawab. Ada lagi, ini soal terakhir loh. Oke, sudah 6, 7 orang. Oke. Hmm, di soal nomor 10 ini teman-teman. Ah, itulah gunanya kita,
baca cepat ya. Karena kalau teman-teman dapat soal segini banyak, terus panjang-panjang kayak gini, mual juga ya kan. Ya, yang paling baik yang mana? Coba kita lihat di poin terendahnya dulu. Poin terendah ada di D, teman-teman. Kenapa? Karena di sini memaksa kerjasama melalui aturan yang ketat dan sanksi tidak akan bisa memperbaiki masalah kerjasama secara jangka panjang. Nah, pendekatan ini nih biasanya akan membuat situasinya itu jadi punya rasa takut gitu atau ada rasa terpaksa gitu. Nah, ini nggak bagus ya teman-teman. Yang keduanya, poin kedua itu ada di C. Sorry sebentar. Oke. Yang kedua, itu ada C, teman-teman. Yang di C ini dia memberi wewenang kepada anggota yang lebih berpengalaman, ini bisa mempercepat proses keputusan, tapi ini bisa menghambat kolaborasi yang bisa mengurangi keterlibatan anggota lainnya. Nah, pendekatan ini bisa top down kayak gini ini kan, ini bisa menciptakan ketidakpuasan, bisa mengurangi partisipasi aktif dari segala anggota, dari semua anggota yang merasa tidak didengar. Itu kalau yang di C ya, yang di C. Kalau yang di B, dia meskipun mendekati masalah secara individual ini bisa membantu, tapi ini nggak bisa menyelesaikan masalah kolaborasi dalam tim secara keseluruhan, teman-teman. Kenapa? Karena di sini dia mengelompokkan mereka ke dalam kelompok yang kecil-kecil ya, punya klaster-klaster gitu kan. Nah, ini juga bisa menciptakan fragmentasi dalam tim, teman-teman. Nah, itu nggak baik. Nah, pendekatan ini mungkin efektif kalau jangka pendek ya. Itu dia tadi saya bilang harus bisa melihat situasi di jangka panjang juga. Kalau untuk jangka panjang, ini nggak bisa untuk yang di B. Jadi meskipun yang B ini aksinya baik, dia punya solusi yang baik juga, tapi dia tidak punya jangka panjang. Karena yang di A, dia punya, pemikiran solusi aksinya itu untuk jangka panjang juga, teman-teman. Karena di sini dia itu, aksi yang paling efektif, kan bisa mempromosikan komunikasi terbuka, dia punya partisipasi aktif dan kolaborasi dalam tim ya, kalau yang di A ini. Karena dengan hal ini teman-teman, ini bisa memberikan kesempatan bagi setiap anggotanya untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa membuat, rasa keterlibatan mereka itu meningkat, teman-teman. Ngerasa dihargai gitu kan. Terus, dia punya tanggung jawab bersama. Nah, hal kayak gini ini bisa menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif, sehingga mendukung kesuksesan proyek. Aduh, udah soalnya panjang, opsinya panjang, penjelasannya panjang pula Kak Gani. Nggak apa-apa, soal terakhir ya kan, ini biar teman-teman melek banget, Ini soal tentang kerjasama lagi nih teman-teman. Oke, 10 soal sudah dibabat habis. Jadi yang mana tadi yang terbaik nomor 10 A, B, C, D ya. Kayak gitu. Ini sudah 10 soal sudah habis teman-teman. Kita masuk ke sesi latihan soal. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya tahu teman-teman lagi pada sibuk, lagi mempersiapkan Selasanya buat besok ya kan, tapi masih berusaha untuk gabung di kelas saya malam hari ini. Saya doakan teman-teman semuanya bisa mendapatkan SK di tahun depan ya, sudah menjadi P3K semua dan nilainya memuaskan, tidak kalah dari yang lain. Oke. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Makasih semuanya. Silahkan live dari room Zoom. Saya akan kirimkan link kuisnya ya.
Oke, sudah ada di grup ya teman-teman.